10.374 dan teman saya yang melihat Kapolri dengan SPM 121 ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara mengelola bisnis itu dengan menetapkan sasaran dan merumuskan strategi. Langkah awal dalam manajemen yang efektif adalah menetapkan sasaran, tujuan yang diharapkan dan direncanakan untuk dicapai suatu bisnis. Tujuan penetapan sasaran yaitu ada memberikan arah dan panduan bagi para manajer di semua tingkatan. Yang kedua, membantu perusahaan mengalokasikan sumber dayanya. Yang ketiga, membantu dalam membangun budaya perusahaan. Yang keempat, membantu manajer menilai kinerjanya. Terus, sasaran merupakan target kinerja alat ukur keberhasilan atau kegagalan yang diukur oleh organisasi dan manajer mereka pada tiap tingkatan. Cara merumuskan strateginya yaitu dengan menetapkan sasaran strategi, dua, menganalisis organisasi dan lingkungan, yang ketiga, mencocokkan organisasi dan lingkungannya. Ada banyak strategi dalam mengelola bisnis, yaitu jenis-jenis strateginya. Strategi perusahaan bertujuan untuk menetapkan keseluruhan sikap perusahaan terhadap pertumbuhan dan cara perusahaan mengelola bisnis atau lini produknya. Sebuah perusahaan bisa memutuskan untuk tumbuh dengan meningkatkan aktivitas atau investasinya atau menghemat dengan menguranginya. Strategi bisnis persaingan yang berlangsung pada tingkat unit bisnis atau lini produk berfokus pada peningkatan posisi bersaing perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan telah berkomitmen memperluas tawaran produknya dan melayani pelanggan melalui teknologi baru. Terus, ada yang strategi fungsional. Pada level ini, para manajer dalam bidang spesifik memutuskan cara terbaik mencapai tujuan perusahaan dengan bekerja seproduktif mungkin. Di dalam mengelola bisnis terdapat macam-macam sasaran dalam perencanaan bisnis. Perusahaan memiliki suatu misi, yaitu pernyataan cara perusahaan mencapai sasaran dalam lingkungan tempatnya menjalankan bisnisnya. Setiap perusahaan memiliki sasaran jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Sasaran jangka panjang berhubungan dengan periode waktu yang panjang, umumnya 5 tahun atau lebih. Terus sasaran jangka menengah ditetapkan untuk periode antara 1 sampai 5 tahun. Perusahaan biasanya memiliki sasaran jangka menengah di beberapa bidang. Sasaran jangka pendek ditetapkan untuk sekitar 1 tahun dan dikembangkan pada beberapa bidang yang berbeda. Hierarki perencanaan dapat dilihat dalam 3 tingkat berikut, yaitu rencana strategis, rencana taktis, dan juga rencana operasional. Rencana strategis yaitu mencerminkan keputusan mengenai alokasi sumber daya, prioritas perusahaan, dan tahap-tahap yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis. Kemudian rencana taktis yaitu rencana jangka pendek yang berhubungan dengan penerapan aspek spesifik dari rencana strategis perusahaan. Lalu ada rencana operasional yaitu rencana yang menetapkan target jangka pendek untuk kinerja harian, mingguan, atau bulanan. Kemudian ada perencanaan kontingensi dan manajemen krisis. Perencanaan kontingensi yaitu perencanaan untuk berusaha mengidentifikasi dari awal apa saja aspek yang penting bagi bisnis atau pasar yang mungkin berubah. Rencana ini juga mengidentifikasi cara-cara yang digunakan perusahaan dalam menggapai perusahaan yang terjadi, perubahan yang terjadi. Lalu ada manajemen krisis, itu suatu perusahaan dalam keadaan darurat yang tidak diharapkan yang memerlukan tanggapan cepat. Selain kerugian besar bagi perusahaan, kita akan terdampak keuangan langsung maupun tidak langsung. Baik, kepada para penguji dari ini ada yang bertanya. Ya, saya bertanya, mengapa suatu perusahaan perlu menerapkan
suatu strategi dalam mengelola bisnis? Menjawab, karena dengan adanya strategi perencanaan akan memperkuat perusahaan dalam untuk mencegah munculnya masalah di masa yang akan datang. Terus izin menjawab agar bisa mengidentifikasikan keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin menjawab agar bisa mengidentifikasikan keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin baik. Saya izin apakah perencanaan strategi dan perusahaan strategi sama dan bagaimana hubungan keduanya? Menurut saya keduanya berbeda. Kalau perumusan strategi itu manajemen menyusun dan menetapkan strategi apa yang akan ditunjukkan, sedangkan perencanaan strategi itu proses pengimplementasi atau langkah saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jawaban saya ingin menjawab perumusan merupakan proses untuk menentukan penyusunan strategi baru. Terus perencanaan proses untuk menentukan langkah apa saja yang akan diambil. Lanjut pertanyaan terakhir. Hal apa saja yang dapat menjadi penyebab timbulnya krisis di sebuah perusahaan? Izin menjawab, salah satunya adalah krisis karena kegagalan rencana. Izin menjawab, mungkin karena krisis karena persepsi. Ya. Baik, sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.